Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du ya. Kaum muslimin di seluruh Nusantara dan dimanapun Anda berada ya, terutama yang mulia, yang saya muliakan, yang saya takdimi, yang saya agungkan, para zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang saya maksud adalah para sayyid ya, dan para syarif ya. Mengapa Anda terkubur sekian puluh tahun ya sejak kedatangan Habib di Indonesia? Jadi nama Anda itu sudah terkubur sekian tahun, sekian puluh tahun, bahkan sudah ratusan tahun ya terkubur. Apalagi sekarang sudah banyak Habib yang merubah ya. Terutama Sayyid Yusuf di Talango, sejak buyut-buyut saya itu sudah mengenal Sayyid Yusuf di Talango, tapi sekarang berubah menjadi Habib Yusuf seperti itu. Jadi menurut catatan sejarah ya, sejak tahun 1775 sudah mulai datang. Kemudian di abad ke-18 ya, banyak yang didatangkan oleh Belanda, disuruh supaya mengaku sebagai zuriyah Rasulullah ya. Nah, karena Pak Belanda itu kan punya keinginan untuk mengubur nama Sayyid dan Syarif ya. Karena sudah menyebarkan Islam di Indonesia sejak abad ke-7 ya, sampai abad ke-15. Nah, dengan kedatangan Belanda itu ya, maka sangat membenci dengan kedatangan Belanda itu. Maka para sayyid supaya tidak dikenal lagi. Nah, untung sekarang masih banyak ya Wali Songo yang didatangi oleh para peziarah ya, alhamdulillah ya. Tapi dalam masalah polemik nasab ini ya, sekarang Mbak Alawi datang di Indonesia itu sudah mendiami dari sejak pertama ya, selama 250 tahun. Dan berpolemik dari zaman ke zaman. Kalau ini dibiarkan akan jadi apa negeri ini? Jadi saya mohon kepada Syarif ya dan Syarif, hendaknya ya mengundang Robitoh Alawiyah untuk mencocokkan nasabnya ya, silsilah nasabnya menurut versinya ya, seperti itu. Jadi dicocokkan nanti versi Habaib dan versi Sayyid seperti itu. Karena apa ya? Karena supaya polemik ini tidak berkelanjutan ya. Karena rupanya ya, sama-sama mau mengerahkan massa, mau mengerahkan pasukannya. Habib Rizik mau mengerahkan muhibbinnya, kemudian FPI-nya ya. Di pihak yang tidak pro dengan nasab mau mengerahkan PWI LS. Nah, ini akan terjadi nanti perang saudara ya, yang berkelanjutan. Jadi para sayyid dan syarif ini sudah darurat ya. Ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak kerusakan ini harus lebih diutamakan dari menarik kebaikan ya. Oleh karena itu saya mengharapkan supaya para sayyid ini ngorbit ya. Jangan hanya Sayyid Zulfikar ya, dan Sayyid Saif ya. Saya mengharapkan sayyid-sayyid yang lain tolong pembuktian ini terus dilaksanakan, terus diusahakan seperti itu. Karena saya menginginkan seperti apa yang telah dimiliki oleh para kaum sayyid dan syarif itu adalah mempunyai sertifikat ya yang dikeluarkan oleh Naqobah Internasional. Jadi banyak pengakuan dari semua negara seperti itu. Jadi bukan hanya punya 1, 2, 3, bahkan puluhan, bahkan ada yang hampir 100 sertifikat ya, mendapat pengakuan ya, seperti itu. Jadi saya menginginkan kalau memang Habaib itu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mohon juga dikasih sertifikat.
Kalau tidak dikasih tes sertifikat, maka pribumi tidak akan percaya seperti itu. Seperti apa yang telah terjadi ya Pak ya pada pengasuh Sidogiri. Pengasuh Sidogiri itu kan mendapatkan sertifikat ya, diakui oleh Narkoba Internasional bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah SAW. Sedangkan para Habib tidak seperti itu. Jadi ini saya harapkan para Habib juga mengantongi atau mempunyai sertifikat nasab seperti itu. Dan memang para Habib itu kan menunjukkan sertifikat juga ya, tapi sertifikat yang keluar dari Jakarta, dari Rabithah Alawiyah seperti itu. Jadi masyarakat ini tidak percaya kalau hanya keluar dari Rabithah Alawiyah saja seperti itu. Jadi mohon ini segera diatasi supaya tidak berkepanjangan ya. Kalau tidak diatasi ya, ini nanti akan terjadi kalau kata orang Madura itu carok masal. Masalahnya sudah ada yang ngaku-ngaku sebagai sakera ya Madura seperti itu. Tapi juga ada yang asli sakera itu membantah bahwa tidak mungkin ya sakera itu ya, Laskar Sakera akan membela Habaib seperti itu. Karena ceritanya ya justru sakera lah dulu itu yang berjuang membela kiai mengusir penjajahan seperti itu ya. Jadi bagi orang Madura yang paham sejarah ya, tidak akan membela Ba'alawi ya. Karena ya dulu itu Ba'alawi kerjasama dengan Belanda seperti itu. Oleh karena itu kata Bung Karno, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi saya yakin ya, Laskar Madura tidak akan ya bisa ya dipengaruhi untuk mendukung Habaib. Ya. Mengapa demikian? Karena dari asal usulnya orang Madura itu selalu membela berpihak kepada kebenaran, bukan berpihak kepada penjajahan. Oleh karena itu ada istilah di Madura itu ya yang biasa diucapkan keras akres ya, keras keng akres. Keras itu artinya pemberani ya, pemberani tangguh ya. Tapi akres, sekoca akres itu ya mantih, artinya orang Madura itu memang keras ya, tapi untuk kebaikan ya, untuk kebaikan ya. Jadi ada istilah lagi takut ya karena salah, berani karena benar. Jadi begitu, orang Madura itu pemberani jika ada di pihak yang benar. Tapi jika ada di pihak yang salah, biasanya orang Madura itu langsung minta maaf seperti itu. Jadi jangan dimanfaatkan ya, jangan dimanfaatkan sakera itu ya, Laskar Sakera, karena sakera tidak akan berpihak kepada sisa-sisa peninggalan penjajahan, yaitu para Habib yang telah didatangkan dari Yaman untuk mengakui atau mengaku sebagai cucu Rasulullah agar ya pamor Wali Songo bisa terkuburkan. Tapi Allah tidak akan tidak akan memadamkan cahaya keimanan mereka, cahaya jihad mereka yang telah susah payah ya, bersusah payah selama berabad-abad mengislamkan negara Indonesia. Sekian, salam akal sehat ya. Kita diberi akal oleh Allah supaya berpikir sehat dan logis ya. Sekian, saya mohon maaf jika ada yang begitu kurang mengenakkan ya. Jika ada yang menyinggung perasaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.